Nah, ya, tapi yang kata kunci yang kita perlu atau teman-teman itu pahami adalah stop ya, yang kira-kira bikin masalah di badan kita tadi. Ya, terutama senyawa-senyawa atau makanan yang sudah kehilangan, ya, kehilangan banyak zat-zat gizi penting. Contohnya tadi nasi, tepung, misalkan, atau minyak goreng, misalkan, atau gula pasir, gitu. Jadi 4 hal ini saja. Tadi saya barusan baca pesannya dari mungkin seorang jamaah gitu kan, dikatakan, dok, ini subhanallah, ternyata ketika saya sudah meninggalkan gula pasir, ya, saya tidak makan tepung-tepungan lagi, dan saya tidak makan lagi minyak-minyakan, itu badan saya ringan banget dan enak banget. Itu 3 hal doang gitu kan. Belum kita bicara tentang produk-produk yang kemasan gitu kan. Ya, produk-produk kemasan yang subhanallah ya, banyak sekali kandungan-kandungan yang justru malah bikin masalah di badan kita. Ya. Nah, lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ya, atau bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri kita selama Ramadan tadi? Ya, kalau kita bicara hati, ya, kita bicara iman, maka tentunya itu hal yang sudah diajarkan oleh agama dan bisa kita aplikasikan. Ya, maksudnya seperti apa? Ya, apa namanya? Ramadan adalah bulan Quran, maka perbanyaklah Quran ketika Ramadan atau dalam bulan Ramadan. Perbanyaklah tadaburnya, membacanya, ya, menghafalnya, ya, dan mempelajari ilmu-ilmu agama ini sudah ke Ramadan supaya iman itu semakin bertambah. Dan judulnya kita mau bersihkan hati itu ya dengan memasukkan apa yang dibutuhkan hati kan gitu, ya. Membersihkan hati itu dengan memasukkan apa yang dibutuhkan hati kita tuh butuh apa? Dia butuh kebaikan gitu. Dan kebaikan yang kita kerjakan adalah dengan cara mengikuti atau melakukan perintah-perintah Allah. Lalu kayak begitu, ya. Maka obat atau nutrisi yang terbaik untuk hati kita itu adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Dan Allah sudah jelaskan juga, wa nazzil al-Quran wa huwa syifaa'un lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka kalau mau sehat hatinya, mau sembuh penyakitnya, dekatlah dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebanyak mungkin, hafalkan segala macam yang kita bisa lakukan, khususnya di waktu Ramadan. Baru nanti nanti kalau sudah dapat itu, ya, maka otomatis Allah akan jadikan Bapak-Ibu sekalian hati itu betul-betul berkilau, bersih gitu kan, sehingga nanti la'alakum tattaqun yang kita sering dengar dalam surat Al-Baqarah itu bisa didapatkan seorang, jadi hati itu menjadi hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang suci, seperti itu, ya. Itu poin pertamanya. Lalu kalau tadi kita kembali ke sehatkan jasad atau jasmani kita, maka kita perlu tahu apa yang bisa menyehatkan, atau sebelumnya tadi saya jelaskan apa yang bikin masalah di tubuh kita. Jadi kayak misalkan satu hal saja, mungkin saya tidak tahu di teman-teman Hidayatullah, mungkin di bulan ini atau mungkin di bulan Ramadan tentunya biasanya ada buka bersama, ya, buka bersama. Kenapa nggak mulai breakthrough gitu kan? Breakthrough maksudnya terobosan baru gitu kan. Biasanya kalau buka itu kan selalu ada sirup misalkan. Selalu ada minuman-minuman yang tinggi gula misalkan. Kenapa kita nggak kembalikan ke minuman-minuman mudah? Contohnya apa? Oh, gampang, ya, madu, kurma itu kan asam amino tuh salah satunya, ya. Air kelapa itu asam amino. Jadi sebenarnya kalau mau nyobain nanti, ya, air kelapa itu ketika kita campurkan dengan madu atau air kelapa gitu, mungkin madu secukupnya sudah menimbulkan berbagai macam rasa yang tasty. Lalu nanti jusan dari alpukat tadi itu Anda masukkan ke dalam ke dalam sayuran tadi, ya. Nah, itu subhanallah, itu sangat powerful, ya. Dan sayuran kita tahu, ya, salah satu sumber serat yang sangat baik, ya. Asam amino juga ada pada pada sayuran-sayuran yang itu pada akhirnya nanti akan membersihkan tubuh kita. Apalagi di situ misalkan, ya, Bapak Ibu sekalian, sayuran tadi misalkan sudah Anda kasih, udah aduk-aduk, bayangin saja lah, ya, karena saya nggak buat gitu kan. Jadi Anda sudah kasih toppingnya dari alpukat tadi, lalu Anda kasih di situ misalkan suiran-suiran daging, ya. Minumnya apa? Ya, minumnya rempah-rempah, rimpang-rimpang. Jadi baru-baru ini aja muncul gitu kan. Ya, orang tua yang makannya makan sederhana saja gitu. Ya. Jadi tepung-tepung pun mereka ya ngambil dari tepung-tepung yang non gluten, ya, singkong, mungkin kentang, ya, seperti itu misalkan. Ya kayak sekarang, ya,
Akhirnya semua yang dimakan, semua yang dikonsumsi itu semua sekedar hanya menyenangkan lidah gitu lah. Ini jadi masalah sebenarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya boleh sampaikan ya bahwa sebenarnya kalau ada itu boleh saya katakan tuh bisa 60-70% itu penyakit sudah hilang dengan sendirinya. Ya. 60-70% itu sudah hilang dengan sendirinya. Ya. Subhanallah kan. Jadi dan itu sudah saya dapatkan atau saya lihat di berbagai macam orang gitu loh, yang mereka subhanallah mempraktikkan ini gitu. Itu bukan satu kasus, dua kasus gitu kan, banyak sekali ya. Jadi kalau kita tahu bahwa dahsyatnya Ramadan itu kayak begini ya, itu kita akan lebih banyak fokus untuk beribadah, bukan fokusnya lagi-lagi untuk makan ya, makan ini itu segala macam ya. Maka kan kunci makanan dalam Islam itu kan sebenarnya cuma 3. Ya halal pastinya ya. Kemudian baik atau thayyib ya. Yang ketiga adalah tidak berlebihan ya. Dan Ramadan itu bulan di mana kita menikmati itu semua gitu. Artinya kita mempraktekkan konsep makan tadi. Ya, makanan yang halal pun kita kurangi ya dengan puasa ya. Dan kalau sudah halal pun kita kurangi ya makan yang sehat. Jadi jangan di poin yang kedua malah justru kembali ke ke masa 11 bulan yang lain kan gitu. Justru malah di poin kedua tuh kita perbanyak karena kita sudah nggak makan, kita meninggalkan yang halal, maka makanlah yang baik-baik. Ya, dokter contoh makan yang baik itu apa? Ya tadi saya contohnya gitu ya. Ya makannya kacang-kacang rebus apa segala macam dan banyak sebenarnya Bapak Ibu sekarang kalau Anda browsing ya namanya eating clean atau clean eating ya atau eating healthy itu banyak sekali ya dan kita kaget ternyata sebegini luas gitu kan cara untuk membuat makanan sehat. Jadi orang berpikir tuh makanan sehat itu terbatas pada ini itu segala macam ya enggak sebenarnya. Ya sebagaimana saya dulu pernah juga dalam sebuah kajian gitu kan itu rekaman sih bukan kajian. Ya saya mencoba mempraktekkan bikin gitu makanan sehat. Itu ada ikan gabus, ya ikan gabus kita di file, kemudian ikan itu semacam di grill gitu kan dengan bumbu tentunya. Bumbunya pun sederhana, hanya pakai sebentar sampai dia matang. Lalu si ikan gabus tadi itu dikasih topping yang menggunakan tadi dressing alpukat. Sebagian di situ kita letakkan sayuran-sayuran yang sudah dikukus atau direbus gitu kan. Ini kalau mau kasih sambal sok atau silakan kasih sambal di situ. Enak kan? Enak. Sehat nggak? Insya Allah sehat. Ya. Lalu mau pakai karbo, ya udah pakai karbo. Anda bisa ambil kentang di situ, masukkan kentang mungkin ya secukupnya. Kan ada karbonya juga. Kalau pakai nasi, mungkin saya lebih menyarankan nasinya misalkan nasi beras atau beras coklat gitu kan, nasi coklat ya, atau beras hitam merah seperti itu. Jadi nggak nggak melulu kita menggunakan atau konsep-konsep makanan yang biasa gitu. Sehingga tadi reseptor itu ketemu dengan bahan bakunya dan bahan bakunya itu salah satu adalah asam amino ya. Itu sebabnya salah satu rasa